silakan duduk Mbak. Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya tadi periksa, lalu saya dirujuk untuk datang ke ahli gizi. Baik Mbak, bisa saya lihat berkasnya dulu? Saya akan jelaskan terlebih dahulu kenapa Mbak bisa dirujuk ke poligizi ini. Saya sebagai ahli gizi ingin membantu memecahkan solusi dan mencari alternatif dari masalah Mbak, yaitu diabetes mellitus tipe 2. Sebelumnya Mbak punya keluhan apa ya? Oh iya Mbak, di sini tenang saja karena data yang saya ambil itu privacy dan terjaga kerahasiaannya. Jadi apa ya Mbak keluhannya? Jadi kalau saya itu sering merasa lelah, sering merasa haus, sama saya sering buang air kecil 3 bulan belakangan ini, Mbak. Baik, apakah ada keluhan lainnya? Itu saja yang saya rasakan 3 bulan ini. Baik, apakah saya boleh tahu Mbak pola makannya Mbak sehari itu seperti apa? Contohnya makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu seperti apa ya? Saya biasanya kok sarapan sebelum berangkat kuliah itu saya makan pancake atau enggak brownies, terus saya minum teh manis gitu. Udah itu aja. Untuk makan malamnya biasanya seperti apa Mbak? Untuk makan malam saya biasanya itu beli nasi goreng atau enggak, kalau itu saya pesen junk food Grab gitu. Kalau lagi mager ya mungkin itu kan biasanya kan anak kuliahan kan sering begadang banyak tugas, jadi ya itu saya mager masak, jadi saya beli itu junk food gitu, pesen online. Baik, Mbak tadi kan bilang setiap mau kuliah itu kan mesti minum teh kalau nggak sirup ya. Untuk gelas dan takaran gulanya kira-kira seberapa ya Mbak? Kalau teh biasanya saya kan suka manis ya, jadi teh itu saya kasih gula 3 sendok. Kalau sirup serasa kurang manis ya saya tambahin sirupnya lagi. Baik. Suka yang manis-manis ya Mbak ya? Iya. Untuk makan nasi biasanya seberapa ya Mbak? Berapa centong? Saya kurang lebih 2 centong, tapi kalau misalkan habis kegiatan dan saya lapar banget itu bisa 2 centong lebih. Oke. Suka makan sayur nggak Mbak? Saya suka makan sayur. Kalau buah? Iya, kalau buah saya juga suka, tapi juga jarang juga sih. Kalau buah tuh sukanya buah apa? Saya lebih suka apel. Oh gitu. Kalau makan buah apel itu biasanya 1 minggu tuh berapa kali atau sebulan gitu? Saya biasanya sebulan cuma 4 kali doang. Oh gitu. Sebulan 4 kali. Kalau boleh tahu Mbak ini mahasiswa semester berapa ya? Saya kebetulan mahasiswa semester 6. Kalau olahraganya gimana Mbak? Sering olahraga nggak? Aktivitas fisik gitu? Jarang juga sih, biasanya kan itu kan jadwal saya padat ya. Iya. Longgar paling waktu hari Minggu atau libur kuliah gitu aja. Jadi olahraganya cuman kalau longgar aja ya? Iya. Biasanya olahraganya seperti apa Mbak? Saya biasanya sepedaan atau enggak kalau lagi mager itu biasanya workout di rumah. Di sini kan Mbak itu kan didiagnosis dokter itu kan diabetes mellitus tipe 2 ya Mbak ya? Apakah dari riwayat keluarga itu ada yang terkena diabetes mellitus itu? Kebetulan nenek saya dan ayah saya yang memiliki riwayat penyakit itu. Oh gitu. Setelah kita ngobrol tadi ya Mbak ya tentang riwayat makan dan lain sebagainya, di sini saya akan menjelaskan angka-angka dari data yang Mbak berkas yang dibawa Mbak tadi. Sebentar. Dilihat dari antropometrinya Mbak, tinggi badannya 158 dan berat badannya 50, itu kan termasuk normal. Di sini didiagnosis dokter diabetes mellitus tipe 2 karena kadar glukosa darah saatnya itu 252 ml per desiliter dan glukosa darah puasa di angka 150 mg per desiliter. Itu termasuk tinggi ya Mbak ya, makanya bisa didiagnosis diabetes mellitus tipe 2. Ini adalah resiko karena Mbak tadi suka makan junk food dan makan makanan pancake, lalu minuman teh manis dan sirup setiap hari, dan juga jarang aktivitas fisik karena sibuk kuliah. Jadi bisa saya simpulkan Mbak ini kurang pemaparan tentang zat gizi makanan, sehingga makanannya kurang baik. Seperti itu.
Jadi Mbak, ini ada alternatif solusi yang bisa Mbak pilih untuk menurunkan kadar glukosa darah, yaitu dengan mengatur pola makan atau aktivitas fisik. Kan Mbak suka sekali minuman manis seperti teh dan sirup, lalu makan makanan manis seperti brownies, lalu junk food. Nah, itu bisa dikurangi frekuensinya. Lalu untuk teh sirup bisa diminum sehari 1 kali aja dan banyak minum air putih. Mungkin dirasa awal itu sangat sulit, tapi nanti lama kelamaan akan terbiasa. Dan juga kurangnya makan buah serta sayur. Nah, mulai dari sekarang mungkin bisa makan dan makan buah dan sayur satu jenis saja lah, sudah cukup itu. Lalu untuk dikuranginya makan junk food serta mie instannya. Mbak udah pernah belum lihat piring makanku? Belum pernah itu Mbak. Oke, belum pernah lihat ya. Kita di sini punya panduan makan yang ideal, jadi seperti ini Mbak. Seperti ini. Lauknya tuh ada sendiri, buah-buahnya sendiri, makanan pokoknya sendiri, sayurannya sendiri gitu. Jadi sudah ada porsi-porsinya tersendiri gitu. Terus di sini juga ada anjuran batasi gula dan garam dan minyak, lalu minum air putih gitu. Lalu selain kita bicara tadi tentang pola makan ya Mbak ya, di sini juga bisa melakukan aktivitas fisik Mbak. Mbak tadi kan bilang kalau istirahatnya bisa digunakan untuk makan. Nah, itu bisa juga untuk digunakan olahraga Mbak di rumah seperti workout kalau mager. Nah, kalau Mbaknya mager juga, itu biasanya sebelum perkuliahan tuh bisa buat jogging. Biasanya kuliah itu jam berapa? Tergantung dosanya sih. Biasanya kalau pagi itu jam 9. Nah, biasanya kan pagi itu kan bisa buat sepedaan atau buat jogging gitu. Anjuran dari WHO itu olahraga yang baik itu ada 150 menit. Bisa dibagi-bagi sih. Jadi seminggu itu bisa 3-4 kali dengan durasinya itu 30-50 menit. Jadi dari semua alternatif solusinya ini yang saya kasih Mbak, kira-kira yang mana ya Mbak yang akan Mbak pilih? Yaitu tadi itu mengatur pola makan atau aktivitas fisiknya dilakukan lagi olahraganya gitu. Mungkin saya akan mencoba untuk mengatur pola makan ya, dengan mengurangi kadar gula, biasanya yang jadi 3 sendok jadi 1 sendok Baik Mbak. gula. Baik Mbak, saya akan catat untuk konseling pertama ini Mbak akan berkomitmen untuk mengurangi minuman dan makanan manis serta junk foodnya tadi. Lalu untuk komitmennya saya seperti apa ya Mbak ya? Ya, saya berkomitmen Untuk gulanya tadi berapa sendok kira-kira? untuk saya mengurangi gula yang tadinya 3 sendok Ya. jadi 1 sendok. Ya. Lalu saya akan stop sirup. Oh, sirupnya di stop. Ya, mungkin saya juga akan mengurangi junk food. Junk foodnya ya. Kalau bisa ya saya akan stop makanan junk food gitu. Di stop semua ya. Iya. Sirupnya sama junk foodnya di stop ya. Iya. Baik Mbak, di sini saya akan catat sebagai komitmen awal kita. Kita akan lihat dan evaluasi selama 1 bulan ke depan apakah sudah berjalan atau belum. Jika ada kendala bisa menghubungi saya. Baik Mbak, ini berkasnya saya kembalikan. Di situ sudah ada catatannya kalau Mbak itu akan berkomitmen untuk mengurangi makanan dan minuman manis serta mengurangi makanan junk food. Apakah ada yang ditanyakan sebelum konseling ini berakhir? Saya rasa itu dulu udah cukup. Baik Mbak, semoga bisa menjaga pola makannya dengan baik. Ya, semoga kalau ada kesulitan bisa hubungi saya.